haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Glory bagimu Tuhan, kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan, haleluya,
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan dalam nyanyian rohani 232. Agung dan mulialah Tuhanku. Mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan Tuhan. Berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan, agung dan mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Kembali dari atas. Agung dan mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan, agung dan mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, kita mengangkat tangan kanan. Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan.
bagi nama Tuhan, kita kembali pujikan pujian ini. Dari atas nanti pada kornya saya mengundang Bapak Gembala membuka ibadah kita dalam doa. Mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Yang dapat seperti Kau Tuhan, agung dan mulialah Tuhanku. Besar perbuatan tangan-Mu, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Yesus keselamatanku, ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Sungguh agung dan mulialah Engkau Tuhan, yang patut kami puji, kami sembah. Sebab karena kemurahan-Mu lewat korban-Mu di kayu salib, kami boleh beribadah melayani Engkau Tuhan. Boleh menikmati pembukaan rahasia firman untuk dibentuk menjadi suatu umat yang layak bagi-Mu, menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Kau sudah berikan bagi kami pada pagi hari untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau Yesus Imam Besar hadir dalam ibadah pelayanan kami, mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami semua. Apalah artinya perhimpunan kami tanpa kehadiran Yesus Imam Besar? Ibadah pelayanan kami hanya suatu kebiasaan, tidak ada nilai rohani yang kami boleh dapatkan. Tetapi jika Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, ibadah pelayanan kami memiliki nilai rohani. Terutama kami boleh mendapatkan kekuatan ibadah untuk kami disucikan, dibaharui sampai suatu saat sempurna sama mulia seperti Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah urapan-Mu dicurahkan atas kehidupan mereka semua. Tuhan bekerja sama dalam pelayanan mereka, dalam pelayanan kami semua. Sehingga ibadah kami bukan kami kerjakan dengan kekuatan daging kami, tapi kemampuan ajaib yang daripada Tuhan. Seluruh umat-Mu juga Engkau urapi, tepukan tangan, bibir, mulut kami semua Engkau urapi, hati, pikiran urapi. Bahkan setiap kesaksian untuk memuliakan Engkau, Engkau juga mengurapi. Umat-umat yang mengikuti ibadah secara online, baik secara langsung maupun tunda, semuanya juga Engkau urapi. Peralatan yang kami gunakan, internet, listrik, semuanya Engkau urapi Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu kami saat kami beribadah melayani Engkau, gangguan apapun kami tolak usir semua. Kami hancurkan segala pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah melayani-Mu. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami saat ini. Terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar. Membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali. Kami buka tahbiskan ibadah pelayanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah pelayanan kita dalam doa. Tuhan memberkati. Tak lupa saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik yang mengikuti ibadah ini bersama dengan kami di tempat ini, juga yang mengikuti lewat siaran online, saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah melayani Tuhan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita lakukan 230. Kita dipilih.
segala suku yang kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih kuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita dipilih dari segala suku yang kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Puji bagi nama Tuhan. Kalau kehidupan kita boleh ada pada pagi hari ini, itu semua karena Tuhan telah memilih kehidupan kita, bangsa kafir yang sebenarnya tidak layak, tetapi kita boleh beribadah melayani Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kehidupan kita dipilih oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjadi umat ketebusannya. Kita menjadi keluarga Allah. Kita akan melanjutkan pujian dan saya membuka ruang kesaksian bagi yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, 177. Keluarga Tuhan terjalin indah sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin indah sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin indah sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan, jika tidak ada yang bersaksi, kita tetap lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani 263. Satukanlah hati kami.
kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kor, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah kita sebagai keluarga Allah, kita bisa satu hati untuk dibangun menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu biarlah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, sebab kita adalah sesama anggota. Jangan ada perselisihan, iri hati, kebencian. Kita buang semuanya supaya kehidupan kita layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan firman penggembalaan yang akan mengikat kehidupan kita bisa menjadi satu sampai terbentuk mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Kita boleh ada di sana bersama dengan keluarga kita menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman. Kita lakukan nyanyian rohani nomor 33. Ya Tuhan, bersama dengan tali yang aku satukan kami, ya Tuhan, dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, tubuh Kristus satu. Satukan kami ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Satukan kami
Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, sebab itu punya. Sekali lagi, Allah kami satu, Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, sebab itu punya. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami, untuk bisa menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Sebab itu kami sangat membutuhkan firman pengajaran benar untuk kami disucikan, sehingga lewat firman-Mu Tuhan kami mengalami penyucian pembaharuan, kami semakin disatukan di dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dari nikah kami, juga dalam penggembalaan, antar penggembalaan sampai internasional Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Biar kami ada di dalamnya Tuhan, masuk dalam penggenapan rencana Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kau nyatakan isi hati-Mu bagi kami, Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Dan biarlah urapan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami semua. Urapi mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan juga urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Mendorong kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami, di saat kami mendengarkan firman, baik lewat roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tolak, kami usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebesaran firman-Mu yang merupakan uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bersama istri saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat untuk kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kembali kita melanjutkan Injil Markus pasal 14 ayat 60 sampai ayat yang ke-64. Ayat 60 sampai 64. Silakan. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Ya, terima kasih. Ya, ini ada dua sikap yang bisa kita teladani dari Yesus ketika diperhadapkan dengan penderitaan. Sikap yang pertama yaitu diam, ya, saat dihadapkan dengan tuduhan-tuduhan bertubi-tubi, ya, fitnahan, cacian dan sebagainya, dia diam. Ini juga ya kita teladani, belajar teladani untuk kita diam, ya, sekalipun kita benar,
ya, diam saja. Kalau salah ya mengaku, ya kita mengaku. Ini yang pertama, sikap yang pertama yang diteladankan oleh Yesus. Sikap yang kedua, bersaksi. Saat kita diperhadapkan dengan penderitaan, sengsara karena Yesus, mari kesempatan untuk bersaksi tentang pribadi Yesus. Ada 5 penampilan Yesus di sini yang harus kita saksikan. Yang pertama, kita harus bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah. Ya, dia anak Allah. Ya. Yesus adalah anak Allah. Lewat praktek mau berdamai dan hidup dalam pendamaian. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10, anak Allah itu datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita, manusia berdosa. Jadi praktik bersaksi tentang Yesus anak Allah adalah berdamai dan hidup dalam perdamaian. Kemudian yang kedua, kita bersaksi tentang Yesus sebagai Mesias. Ya, saya mengulangi sedikit, nanti kita sudah masuk pada poin yang kelima. Ya, saya hanya mengulangi sedikit. Kita bersaksi tentang Yesus sebagai Mesias lewat praktek mau membenahi, mau membawa nikah untuk dibenahi oleh Tuhan. Ya, sebab Mesias itu membenahi nikah dalam Yohanes pasal yang keempat. 3, ya, Yesus adalah imam besar. Kita bersaksi tentang Yesus sebagai imam besar. Dan yang keempat, dia raja. Ya, itu di ayat-ayat dikatakan di situ memang tidak ditulis dia imam besar, dia tidak dicatat dia raja, tapi dari ayat itu dikatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu adalah kedudukan Yesus sebagai imam besar dalam Ibrani 8 ayat 1. Dia datang dalam awan-awan. Nah, itu juga menunjukkan pribadi Yesus sebagai raja dalam Daniel pasal 7. Nah, jadi kalau digabungkan, bersaksi tentang Yesus sebagai imam besar, bersaksi tentang Yesus sebagai raja, lewat praktek menjadi imam dan raja. Mau melayani Tuhan dalam tanda kesucian dan dalam tahbisan yang benar. Sekarang kita sudah membahas poin yang kelima. Bersaksi tentang Yesus sebagai mempelai pria surga. Ya, dia anak di sini itu yang akan menikah, bukan bapa, tapi anaknya. Jadi kita bersaksi tentang Yesus sebagai mempelai pria surga. Nah, bagaimana prakteknya? Kita mau bersaksi tentang Yesus sebagai mempelai pria surga. Kita pelajari dari 3 aktivitas Yesus sebagai mempelai pria surga. Yang pertama kita baca Efesus 5:23. Efesus 5 ayat 23. Ini aktivitas Yesus mempelai pria surga yang pertama. Efesus pasal 5 ayat yang ke-23. Silakan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, terima kasih. Jadi aktivitas Yesus sebagai mempelai atau kepala, ya suami itu kepala, yaitu menyelamatkan tubuh, menebus, menyelamatkan atau menebus. Nah, bagi kita sekarang praktek bersaksi tentang Yesus sebagai mempelai pria surga adalah mengalami penebusan atau kelepasan dari kekafiran. Ya, jangan ada lagi tanda-tanda kekafiran. Ya, dalam Efesus 2 itu, di situ ada tanda-tanda kekafiran, ada 5 tanda kekafiran. Tanpa sunat, itu tanpa kesucian. Kemudian disebutkan juga tanpa janji Allah, yaitu tanpa firman. Nah, kemudian tanpa pengharapan, atau kita baca saja mari. Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Efesus 2, 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena ayat 11. Oh, ayat 11 ya, coba. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Tanpa sunat, ini tanda kekafiran pertama, tanpa sunat, tanpa penyucian, tanpa sunat, pelan-pelan, tanpa penyucian. Ini bangsa kafir itu tidak mengalami penyucian, tidak tahu kesucian itu. Kemudian oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Tanpa Kristus, yang kedua tanpa urapan Roh Kudus.
hidup mengikuti dagingnya, itu bangsa kafir. Hidup menuruti hawa nafsu daging. Terus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang ini dijanjikan. yang ketiga, tanpa janji, tanpa firman. Ya, bangsa kafir itu tidak tahu firman. Firman hanya dipercayakan kepada bangsa Israel. Bangsa kafir yang mengatur kehidupan bangsa kafir hanya aturan nenek moyang. Itulah adat istiadat. Nah, kalau sekarang masih dipegang itu sampai mengabaikan firman, berarti tanda kekafiran masih ada. Terus Tanpa pengharapan, itu yang keempat, tanpa pengharapan. Mudah kecewa, mudah putus asa, mudah bangga juga. dan tanpa Allah di dalam Ini dunia. tanpa kasih, tidak punya kasih. Ini keadaan bangsa kafir. Nah, Yesus sebagai mempelai, dia kepala, dia penebus, dia mau melepaskan kita dari tanda-tanda kekafiran ini, ya, supaya kita layak menjadi mempelai wanitanya kelak. Puji Tuhan, itu aktivitas Yesus mempelai pria surga yang pertama. Ya, saya sudah terangkan dalam ibadah doa puasa, doa penyembahan yang kemarin hari Kamis. Sekarang yang kedua, ayat 25 Efesus 5. Ini aktivitas Yesus mempelai pria surga. Efesus 5 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ya, ini yang kedua, menyucikan dan memandikan sidang jemaat dengan air dan firman. Ya, menyucikan, memandikan sidang jemaat dengan air dan firman. Nah, ini penyucian double. Air itu baptisan air, firman yaitu firman pengajaran. Air hujan, firman pengajaran yang benar. Jadi praktek kita bersaksi tentang Yesus sebagai mempelai pria surga adalah mengalami penyucian secara double. Penyucian secara double. Lewat baptisan air dan lewat air hujan, firman pengajaran yang benar. Nah, disucikan dari apa? Ini penyucian double ini untuk menyucikan kita dari apa? Mari kita baca lagi di dalam kitab Imamat pasal yang ke-13. Kitab Imamat pasal 14 ayat 8 dan ayat 9. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Nah, ini penyucian pertama, ya, dibasuh dengan air, ini baptisan air. Terus Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air. Pembasuhan yang kedua, penyucian yang kedua, maka Ia menjadi tahir. Ini jadi penyucian secara double, menyucikan kita dari penyakit kusta secara rohani. Penyakit kusta secara rohani. Nah, ini penyucian, ya. Apa itu kusta rohani? Kusta itu putih, tapi kusta. Putih, bicara putih itu kebenaran, tapi kusta. Jadi kusta secara rohani adalah kebenaran diri sendiri. Nah, ini yang repot. Kalau dalam diri kita ada kebenaran diri sendiri, sulit untuk menyatu. Sulit. Ya. Masing-masing merasa benar. Kebenaran diri sendiri itu adalah membenarkan diri dengan cara membenarkan dirinya dengan cara menyalahkan orang lain, kemudian menyalahkan Tuhan atau firman, dan bahkan menyalahkan setan. Nah, dalam kitab Kejadian itu, ya, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Ditanya oleh Tuhan, Adam, apa yang kau lakukan? Seharusnya
Kalau dia sadar dia berdosa, langsung minta ampun saja. Tuhan ampuni, saya sudah salah, sudah memakan buah terlarang. Tapi tidak demikian. Adam berkata, perempuan, nah dia salahkan istrinya. Yang kau salahkan Tuhan, yang kau tempatkan di sisiku. Dia salahkan istrinya, salahkan Tuhan. Salahkan orang lain, salahkan Tuhan, salahkan firman. Ditanya lagi sama perempuan, sama Hawa, apa yang kau perbuat? Seharusnya Hawa minta ampun, saya salah. Tidak, malah dia tunjuk, ular ini yang memperdayakan aku. Salahkan setan. Kenapa kamu mencuri? Sebenarnya saya tidak mau, tapi setan goda-goda. Ya, memang setan tugasnya menggoda, memang pekerjaannya begitu. Setan yang salah. Ya, Tuhan yang salah, sesama yang salah. Ini menunjukkan dosa kebenaran diri sendiri. Ini yang menjadi pemisah. Yang membuat kita sulit untuk menyatu. Di ruas perjalanan terakhir Yesus untuk masuk ke Yerusalem, dalam perjalanannya dia menuju ke Yerusalem, yang dia temukan di situ 10 orang kusta. 10 orang kusta. Itu waktu itu Yesus berada di perbatasan antara Galilea dan Samaria. Samaria dan Galilea. Samaria itu dan Galilea antara perbatasan daerah Israel dan kafir. Di situ ada 10 orang kusta. Mari kita baca di dalam Lukas 17 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah ini, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Samaria itu daerah bangsa kafir. Memang itu daerah Israel, tapi penduduk Samaria itu adalah percampuran antara hasil kawin campur antara Israel dan bangsa-bangsa kafir. Makanya orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang kafir. Mereka samakan kafir. Galilea daerah orang Yahudi. Murid-murid dari Galilea. Ya, kebanyakan dari Galilea. Nah ini jadi di sini di perbatasan antara Israel dan kafir. Nah ini jadi kusta itu kebenaran diri sendiri membuat kita terpisah. Sulit untuk menyatu. Israel dan kafir tidak bisa menyatu. Nikah kita tidak bisa menyatu. Dalam penggembalaan tidak bisa menyatu. Antar penggembalaan tidak bisa menyatu. Kalau ada dosa kusta. Kebenaran diri sendiri. Ya, jangan ada itu. Ya. Yang biarlah kita isi hidup kita dengan kebenaran firman. Kebenaran firman. Lewat praktek. Kebenaran firman itu prakteknya saling mengaku. Dan saling mengampuni. Ini saling mengaku, saling mengampuni. Jangan kita salah, orang lain disalahkan. Ya, misalkan seperti anak saya sakit, saya salahkan orang lain. Gara-gara orang lain anak saya sakit. Nah, saya yang tidak tahu merawat, ya, tidak tahu memperhatikan anak. Ya kalau sakit bawa ke dokter, berobat, minta obat. Bukan salahkan orang. Nah, ini kusta. Membuat terpisah. Nah itu sudah sakit, saya lagi sakit. Nah, salahkan lagi anak gara-gara anak. Kemudian tular sama istri salahkan lagi saya gara-gara saya. Lama-lama diungkit-ungkit, siapa ya? Oh ada tamu yang sana datang itu. Oh gara-gara dia. Ya gara-gara tidak tahu jaga kesehatan kok orang lain yang disalahkan. Nah ini kusta itu. Membuat terpisah. Ya tidak bisa menyatu. Nah, bikin kacau saja. Di dalam penggembalaan, di dalam nikah, antar penggembalaan. Nah ini yang perlu disucikan. Ya, perlu mengalami penyucian oleh firman pengajaran yang benar. Penyucian secara double. Nah ini yang kedua, praktek aktivitas Yesus mempelai pria surga. Yang kedua. Yang ketiga, ayat 29 Efesus 5. Ayat 29. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, ini yang ketiga, mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai tubuhnya. Mengasuh dan merawati. Istilah mengasuh, merawati ini ya
paling tepat itu kepada ibu, untuk ibu kepada anak ya, mengasuh merawati, orang tua kepada anak. Mengasuh merawati ini sama dengan memberi makan. Mengasuh dan merawati itu sama dengan memberi makan sidang jemaat, memberi makan kita sidang jemaat untuk bertumbuh sampai dewasa rohani. Itu mengasuh dan merawat. Memberi makan kita untuk bertumbuh sampai dewasa, layak masuk pesta nikah anak domba, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, kita bertumbuh sampai dewasa. Nah, jadi praktek bersaksi tentang Yesus mempelai pria surga adalah mau makan firman. Itu prakteknya. Mau makan firman. Ya, jangan tolak. Mau makan firman sehingga bertumbuh sampai dewasa rohani. Ayo makan, kita makan. Nah, tugas kami hamba Tuhan, siapkan makanan rohani yang sehat. Jemaat ayo makan supaya bertumbuh dewasa layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Ada 2 makanan rohani yang harus kita konsumsi. Ada 2 macam makanan rohani yang harus kita konsumsi. Yang pertama Ibrani 5, kita baca saja dulu Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ini makanan rohani kita. Ya harus ada untuk kita konsumsi, kita makan. Ibrani 5 ayat 11 sampai ayat 14. Tetapi hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini makanan yang pertama adalah susu. Nah, susu ini lembut ya, ini menunjukkan Injil keselamatan, itu susu. Injil keselamatan dalam Efesus 1 ayat 13 sama dengan firman penginjilan. Juga disebut kabar baik dalam Amsal 25 ayat 25. Kabar baik bagaikan seteguk air untuk memuaskan dahaga orang di padang gurun. Itu firman penginjilan. Seperti seteguk air untuk memuaskan dahaga di tengah-tengah padang gurun ya, itu Amsal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Ini kabar baik ya, firman penginjilan. Nah, ini untuk diberitakan kepada orang-orang yang tanpa Yesus, orang-orang yang masih di luar Yesus, ya, orang yang berdosa, yang berada di padang gurun dunia ini. Itu susu, firman penginjilan. Sudah kita lewati, sudah kita terima. Firman penginjilan ini membawa kita tadi dalam Efesus 1 ayat 13, firman penginjilan itu disebut Injil keselamatan. Nah, jadi firman penginjilan ini membawa kita pada keselamatan. Sudah kita lewati. Tanda-tanda selamat itu saya ulang-ulang, sudah berkali-kali kita dengar. Tanda-tanda selamat yang pertama percaya Yesus. Kalau ditanya kepada kita percaya Yesus? Sudah. Berarti sudah kita lewati. Itu pintu gerbang ya, dalam tabernakel ya. Percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Tanda selamat yang kedua bertobat. Ya, mati terhadap dosa. Sudah. Kita sudah lakukan. Saya bertobat Oktober 2007. Yaitu saya bertobat. Oktober 2007 di situ saya bertobat. Sudah dibaptis jauh sebelumnya tapi tidak bertobat waktu itu. Saya dibaptis waktu itu hanya ikut-ikutan, hanya disuruh saja. Karena sudah SMP atau SMA ya, lupa saya. Sudah kelas 3 ya, kelas 3 SMP. Disuruh mamanya masuk baptisan, oke baptis. Kalau tidak salah dulu saya dengan Yuda Turalele, salah itu. Sama-sama dibaptis, dibaptis itu. Tapi hanya karena ikut-ikutan saja. Bukan karena memang hasil garapan firman. Nanti di Malang baru saya bertobat. Alkitab mengatakan kalau kamu sudah dimandikan tinggal membasuh kaki. Jadi
Ya kalau sudah baptisannya sudah benar tapi mungkin dulu belum bertobat, ya tinggal diperbaiki pertobatannya. Nggak perlu lagi mau dicemplungkan lagi, baptis ulang, nggak usah. Yang penting diperbaiki pertobatannya. Sudah, saya lakukan. Sudah, kemudian lahir baru, tanda selamat yang berikut, lahir baru lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, sehingga kita memiliki hidup yang baru, hidup di dalam kebenaran. Kita selamat dan diberkati oleh Tuhan. Sudah kita lewati, oleh penginjilan sudah. Kita sudah menjadi orang Kristen. Nah, arah firman penginjilan, makanan itu, kalau kita makan, makanan memberikan kekuatan untuk kita bisa bergerak. Jadi makanan itu menimbulkan kegerakan. Nah, firman penginjilan menimbulkan kegerakan Roh Kudus hujan awal. Itu firman penginjilan. Kegerakan Roh Kudus hujan awal. Yaitu kegerakan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya, manusia berdosa, orang-orang yang di luar Yesus. Nah, dan kegerakan ini untuk menambah jumlah. Menambah kuantitas, menambah jumlah. Sebab memang tubuh Kristus itu harus genap. Dari bangsa Israel itu hanya 144.000 orang. Sudah ditentukan jumlahnya. Tapi kalau bagi kita bangsa kafir, rahasia jumlahnya. Rahasia. Nah, ini menambah jumlah. Sudah terlalu banyak, sudah banyak orang Kristen ya, sudah yang percaya sudah banyak di dunia ini. Nah, tapi jangan puas dengan jumlah yang banyak. Perhatikan mutunya, kualitasnya, ya. Nanti kita harus perhatikan dulu. Kalau kita hanya minum susu terus, ya, misalkan jumlah sudah bertambah, tapi dalam gereja hanya dijajali dengan susu terus, minum susu. Coba anak-anak cuma dikasih susu terus, pertumbuhannya pasti abnormal, tidak normal. Coba anak kecil dikasih susu terus, tidak pernah sudah waktunya makan, tidak dikasih makan. Nanti kalau dulu 3 bulan sudah dikasih makan, bayi-bayi. Nah, sekarang ya aturannya ya 6 bulan dikasih MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, kasih itu sambil tetap diberikan ASI. Nah, sudah mulai bertumbuh, nah, agak keras makanannya sampai nanti dewasa. Nah, begitu. Jangan cuma susu terus. Ya, kegerakan firman penginjilan ini dari Yerusalem, dari Israel, dan Yerusalem, Yudea, Samaria, negara-negara barat sampai ke ujung bumi. Ya, ujung bumi dalam peta penginjilan itulah Papua. Ujung bumi sampai ke sana. Nah, itu kegerakan firman penginjilan ini sampai ke ujung bumi. Nah, tapi sekali lagi jangan puas dengan susu. Masih ada makanan yang kedua. Namanya makanan keras. Ya, dalam Ibrani itu. Makanan keras sama dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Nah, tidak usah dibaca, sudah berkali-kali, catat saja. Nah, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang disebut juga firman pengajaran. Nah, firman pengajaran atau kabar mempelai. Dalam Matius 25 ayat yang ke-6. Pada tengah malam terdengar seruan mempelai datang. Seruan mempelai. Itu kabar mempelai. Nah, ini makanan yang kedua. Nah, makanan keras ini menimbulkan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Roh Kudus hujan awal kita sudah lewati. Kita sudah menjadi orang Kristen. Mengenal Yesus sampai lahir baru sudah. Nah, lanjutkan makanan keras untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Yaitu, apa ini kegerakan Roh Kudus hujan akhir? Kegerakan kita sekarang ini. Yaitu kegerakan untuk menyucikan dan menyempurnakan orang-orang yang sudah selamat. Nah, ini kegerakan untuk menyucikan dan menyempurnakan orang-orang yang sudah selamat. Setelah kita lahir baru mau kemana? Sudah dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, apakah sudah selesai perjalanan rohani kita? Belum. Itu masih suasana halaman. Kalau dalam tabernakel itu masih suasana halaman. Cobalah tampilkan tabernakel ya. Itu masih suasana halaman.
Percaya Yesus itu pintu gerbang. Ya, coba. Percaya Yesus adalah pintu gerbang. Nah, kemudian bertobat itu mesbah korban bakaran. Baptisan air itu bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan. Baptisan Roh Kudus pintu kemah. Masih wilayah halaman. Ini masih wilayah halaman ini. Nah, tujuan akhir kita ruangan maha suci. Kesempurnaan. Nah, itu tujuan akhir kita. Itu garis finishnya kita. Nah, jadi jangan puas, susu baik. Tapi itu masih Kristen halaman. Lanjutkan makan makanan keras. Di dalam penggembalaan. Amin. Makan itu firman pengajaran dalam penggembalaan. Supaya kita bertumbuh rohani. Kita disucikan sampai sempurna. Sampai dewasa. Sempurna itu dewasa. Dewasa. Layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Untuk menyambut kedatangan Yesus mempelai pria surga. Di awan-awan permai. Puji Tuhan. Nah, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Disebut juga kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, dimulai dari dalam nikah. Ayo isilah nikah itu dengan makanan keras. Jangan cuma susu. Bawa nikah kita untuk makan makanan keras. Firman pengajaran yang benar. Ya. Makan itu. Suami istri makan makanan keras. Firman pengajaran benar. Kemudian kalau sudah nikah, sudah makan makanan keras, mau disucikan, ya, dibaharui, nah, akan membesar. Pembangunan tubuh Kristus, persekutuan itu lebih membesar lagi. Dalam penggembalaan. Nah, dalam penggembalaan, ayo isi dengan pengajaran. Kemudian nanti lebih membesar antar penggembalaan. Nah, terjadi persekutuan antar penggembalaan. Nah, kemudian sampai nanti puncaknya yang paling besar, Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus. Bangsa Israel yang mau menerima pengajaran, bangsa kafir yang mau menerima pengajaran, sama-sama disucikan, sama-sama dibaharui, sempurna menjadi satu tubuh Kristus untuk Yesus sebagai kepala, mempelai pria surga. Ini, makanan keras ini harus ada di dalam penggembalaan. Jadi jangan puas hanya susu terus, nanti abnormal pertumbuhan rohani kita. Ya, ayo makan makanan keras. Kalau ditinjau dari sudut waktu, sudah lama kita jadi orang Kristen dalam Ibrani 5 tadi ya. Sudah lama jadi orang Kristen. Bahkan ada yang sudah jadi Kristen sejak kandungan, dalam kandungan. Sudah lama. Ayo sekarang makan makanan keras. Nah, arah kegerakan ini kebalikannya. Kalau tadi penginjilan dari Yudea, barat sana, Yudea sampai ke timur, sampai ke ujung bumi, Papua. Nah, arah kegerakan firman pengajaran Roh Kudus hujan akhir dari timur menuju ke barat, menuju ke daerah Samaria, Yudea sampai Yerusalem, sampai bangsa Israel menerima. Kalau mereka sudah menerima, nah, maka akan tertutup pintu kemurahan bagi kita bangsa kafir. Sekarang ini belum. Saya belum pernah mendengar orang Israel asli sudah dalam pengajaran ini, belum ya. Saya tidak tahu ya, kalau mungkin sudah ada, tapi yang setahu saya, yang selama saya ikuti kegerakan ini, KKR belum ada dari Israel asli yang datang. Ya, belum ada. Ya. Belum ada. Om Wi juga setiap dalam beliau berdoa, belum pernah beliau doakan Israel ya. Jemaat yang tergembala dari Israel. Belum ada. Ya, tidak tahu ya, mungkin sudah ada, tapi yang saya tahu saya belum ada. Kalau mereka sudah menerima, nah, alarm bagi kita. Pintu kemurahan sudah mau tertutup. Sekarang masih terbuka lebar. Ayo mantapkan dalam pengajaran ini ya. Jangan kita tinggalkan pengajaran ini. Jangan. Kemarin di Tentena saya sudah tekankan dalam pemberitaan firman, penekanan firman di situ. Ayo jangan tanya-tanya. Jangan lagi bertanya-tanya mana yang benar, mana yang salah. Mantapkan. Kabar mempelai dalam terang tabernakel. Inilah firman pengajaran benar yang mampu membawa kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Amin. Jangan lepaskan itu. Puji Tuhan. Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, ini
Cahaya Injil kemuliaan Kristus itu kilat itu. Kabar mempelai, kegerakan kabar mempelai itu seperti kilat yang melontarkan cahaya dari timur ke barat. Ini kabar mempelai seperti kilat yang melontarkan cahayanya. Nah, ini internet ini menubuatkan yang sekarang penggenapannya yang lewat internet. Kabarkan kabar mempelai, siarkan, sebarkan kabar mempelai. Di mana-mana ya, lewat siaran langsung ini kita tidak tahu berapa yang ikuti ya, sampaikan saja, siarkan saja. Juga saya sudah upload, juga selesai ibadah selalu saya upload ke channel YouTube ya, supaya orang-orang juga bisa lihat di situ. Nah, ayo mari kabarkan, sampaikan, beritakan ini, saksikan kabar mempelai ini seperti kilat yang memancarkan, melontarkan cahayanya dari timur ke barat. Kilat itu cepat. Kalau kita lihat itu cepat, tidak ada kilat, tidak, begitu cepat. Nah, waktu dulu masih naik motor ke Diora, pernah satu kali hujan deras, kiri kanan petir menyambar. Wah, saya sudah tinggal strap darah Yesus, hujan deras, angin kencang, kilat petir di kiri kanan jalan. Wah, ngeri. Baru itu saya mengalami, wah ngeri sekali. Untung di kiri kanan jalan, bukan di tengah-tengah jalan. Tinggal darah Yesus dengan pengerja lalu di Tentena, Bro Edu, darah Yesus. Nah, ayo bergerak cepat. Jadi kalau kita buktikan kita sudah ada di dalam kabar mempelai, gerak cepat untuk yang rohani. Harus gerak cepat. Itu bukti bahwa kita sudah makan makanan keras, sudah ada di dalam kabar mempelai. Gerak cepat. Untuk yang rohani jangan berlambat-lambat. Untuk praktik firman segera, enggak usah lambat-lambat. Nanti dulu. Langsung begitu kita dengar firman, langsung praktek, gerak cepat untuk kegerakan untuk yang rohani. Maka pertumbuhan rohani kita juga akan pesat. Bertumbuh cepat sampai dewasa menjadi mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan. Ayo gerak cepat untuk yang rohani. Jangan berlambat-lambat. Ya, jangan, ya, biar kita bergerak cepat untuk bertobat, untuk praktek firman, untuk ya apapun yang digerakkan oleh firman, langsung kita praktekkan. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti. Sekarang kita akan belajar tanda-tanda dewasa rohani. Mari kita lihat, periksa diri kita masing-masing. Tanda-tanda dewasa rohani. Yang pertama, Ibrani 5 tadi ayat 14. Ini tanda pertama, Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ini tanda yang pertama. Mengalami penyucian panca indera. Yang pertama. Ya. Mengalami penyucian panca indera atau hati. Panca indera atau hati. Ya, semua yang direkam oleh panca indera itu tersimpan di hati. Telinga mendengar, masuk di hati. Mata melihat, masuk di hati. Nah, perasaan diraba, masuk di hati. Semua itu di hati. Dirasa, dikecap di mulut, masuk di hati. Nah, jadi penyucian panca indera ini sama dengan penyucian hati. Nah, kesempatan yang paling luas untuk mengalami penyucian adalah dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Di situ makanannya porsinya banyak. Nah, kesempatan paling luas, makanan firman porsinya banyak di situ. Ini kesempatan paling luas. Kita mengalami penyucian adalah dalam ibadah, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Hasilnya, ya, kalau panca indera disucikan, hati disucikan, hasilnya A, ada kepekaan. Nah, tadi ya, bisa membedakan. Nah, ada kepekaan rohani. Peka dia. Untuk membedakan mana pengajaran yang benar, mana ajaran yang palsu. Nah, di situ kita bisa kita raba, periksa diri kita. Kita ini sudah mengalami penyucian panca indera, penyucian hati atau belum? Kalau sudah, pasti peka. Dia tahu bedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang palsu.
Nah, ini. Mana hamba Tuhan yang benar tabisannya, mana hamba Tuhan yang tidak benar tabisannya. Sampai Opa Pong Dongalemba pernah mengatakan, orang yang peka itu ada Roh Kudus, dia dikuasai Roh Kudus. Sampai lewat pori-pori kita sudah bisa membedakan, kita bisa merasa. Begitu lewat orang, lewat pori-pori kita rasa ini ajarannya lain dia, ajaran hati-hati. Sampai begitu. Ya, itu dahsyatnya penyucian. Kita baru bertemu dengan seseorang, kita langsung bisa langsung merasa, ini bahaya deh ini. Ajarannya lain deh ini, bahaya. Nah, jangan kita berdebat soal ajaran, ya, pasti nanti kena kita, bahaya kita. Tidak usah diperdebat, kena jerat nanti. Ya, di dalam Ulangan 12 itu ya, kena jerat nanti. Nah, ayo mari, biar kita perhatikan nih. Kita mengalami penyucian, ada kepekaan untuk membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Ajaran benar, hamba Tuhan benar, dan ajaran palsu, hamba Tuhan yang salah tabisannya. Kita sudah tahu bedakan. Ya, kalau sekarang kita masih berkata semua sama saja, wah berarti belum makan dia. Belum makan. Coba kalau orang sudah makan, tidak mungkin bisa dia mengatakan ini super mie rasanya sama dengan mie ayam biasa. Ya tidak bisa kan dia sudah makan, dia tahu bedakan. Ini mie ayamnya Pak D, ini mie ayamnya Bude, ini ya, dia tahu bedakan. Ini gado-gado Pak Le, ini gado-gado Bu Le, ini ya, tahu dia. Oh lain rasanya ini. Kalau gado-gado ini kayaknya ini ditumbuk pakai ulekan. Nah, kalau yang ini kayaknya digiling. Bisa ditahu, bedakan. Nah itu kalau sudah makan pasti tahu bedakan. Kalau semua dianggap sama saja. Gereja A, gereja B sama saja. Ajaran ini, ajaran sama saja. Nah, itu roh Moab. Roh Moab, ibadahnya tidak akan berhasil. Nah itu hasil pertama. Hasil yang kedua, ada kepekaan rohani untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah itu yang kedua. Ada kepekaan rohani untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sehingga kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Sudah tahu itu dosa, itu jahat, jangan. Nah, itu orang yang sudah makan, itu orang dewasa. Kalau anak-anak mana tahu membedakan. Anak-anak. Ya, gampang sekali ditipu. Ya, misalkan ada orang kasih 50.000 sama dia. Lalu mau tipu, mau goda anak gampang sekali. Ini lebih bagus ini. Uang 10.000. Coba lihat ini. Ada gambar opa sini. Lihat ini opa ganteng. Itu uang 50.000. Wah apa om-om jelek itu. Nah ini opa ganteng. Kasih tukar. Nah, dia kasih itu. Ya tukar. Oh iya opa ganteng. Gampang sekali disesatkan kalau kanak-kanak rohani. Tapi kalau dewasa mana? Tidak bisa. Sudah tahu ini 50.000, ini 10.000, ini 100.000, ini 20.000. Tahu membedakan. Nah semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Ayo nih. Jadi jika kita tekun dalam penyucian sehingga memiliki kepekaan, tidak sesat dan tidak berbuat dosa, suatu saat kita akan memiliki kualitas rohani dewasa penuh. Nah, kualitas rohani dewasa penuh, sempurna seperti Yesus. Puji Tuhan ya. Jadi sekali lagi, jika kita tekun dalam penyucian sehingga memiliki kepekaan, ya, tidak sesat dan tidak berbuat dosa, suatu waktu kita akan mencapai kualitas rohani dewasa penuh, sempurna seperti Yesus. Itu tanda dewasa yang pertama. Tanda dewasa yang kedua, mari kita baca Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Ini tanda dewasa yang kedua. Mari Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh, Ya. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, ini yang kedua, memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Nah, mau aktif dalam pelayanan. Kalau disimpulkan, dewasa yang kedua itu mau aktif dalam pelayanan. Anak kecil apalagi bayi mau melayani diri sendiri saja dia tidak bisa. Seperti Noela belum bisa, mau permisi ya, mau cebok sendiri kalau buang air, tidak bisa, belum tahu. Untuk melayani diri sendiri belum bisa. Mau melayani Tuhan, mau melayani orang lain tidak bisa. Sebab itu harus makan dulu. Makan setelah sudah dewasa baru bisa. Kalau rohaninya dewasa bisa melayani. Ya, sesuai jabatan dan karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan. Ya, tadi ayat yang ke-12, jabatan itu diberikan kepada orang kudus, ya, kepada orang-orang kudus, ya. Orang yang mau disucikan, orang yang tekun dalam penyucian, poin pertama tadi. Ya, dia mau disucikan, pasti Tuhan berikan jabatan pelayanan. Nah, dan jabatan pelayanan itu adalah tempat kita di dalam tubuh Kristus. Tidak punya jabatan, tidak punya tempat dalam tubuh Kristus. Nah, kalau tidak mau melayani, tidak ada tempat dalam tubuh Kristus. Ayo mari semua aktif dalam melayani. Lihat tubuh kita masing-masing. Semua aktif, semua. Bahkan sel kecil pun ada pekerjaan tugasnya. Kalau tidak, ya sel mati. Menjadi sel yang mati. Semua kerja. Ya, paling gampang dilihat kulitnya. Kadang-kala ada kulit yang kering, terkelupas. Nah, selnya sudah mati, jaringan kulitnya sudah rusak. Makanya dia terkelupas. Kalau masih aktif ya lengket di tubuh ini. Ayo melayani terus. Aktif semua di dalam pelayanan. Nah, lewat firman pengajaran benar, Tuhan menempatkan kita di dalam tubuh Kristus sesuai kehendak Tuhan. Punya jabatan, punya karunia Roh Kudus. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Karunia Roh Kudus itu, saya ulang-ulang berkali-kali kita dengar. Karunia Roh Kudus itu adalah kemampuan ajaib untuk kita melayani sesuai jabatan pelayanan kita. Itu karunia Roh Kudus. Kemampuan ajaib dari Tuhan untuk kita bisa melayani sesuai jabatan pelayanan kita. Di masing-masing karunianya berbeda. Ya, berbeda. Ya, karunia gembala, ada karunia sebagai pemain musik, ada karunia dan seterusnya. Jadi masing-masing itu punya karunianya. Kemampuan ajaib dari Tuhan. Sehingga kalau kita melayani dengan karunia Roh Kudus tidak akan bangga, tidak akan sombong. Kemampuan dari Tuhan bukan dari kita. Nah, ini yang membuat saya lama lari dari panggilan Tuhan, tidak mau jadi hamba Tuhan. Ya, ini karena saya tahu potensi saya secara jasmani itu tidak ada. Ya, untuk bicara di depan umum itu saya takut. Mau berdoa saja tidak berani, tidak tahu susun kalimat. Anak pendeta tapi tidak tahu berdoa. Mau susun kalimat tidak tahu bagaimana taputar. Orang bilang taputara di tengah lautan. Ya, kayak gitu sudah saya berdoa itu. Tidak tahu. Bingung sudah. Dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, tidak mau saya. Tidak mau. Karena tidak tahu berdoa. Nah, tapi karena mau melayani, mau menerima panggilan Tuhan, Tuhan kasih karunia. Bisa berdoa, bisa khotbah, ya, bisa bicara di depan orang banyak. Ya, itu Tuhan kasih karunia. Nah, jadi ayo biar kita minta kepada Tuhan karunia. Minta jabatan pelayanan dari Tuhan, karunia Roh Kudus. Untuk kita melayani sesuai dengan jabatan pelayanan. Untuk kita punya tempat dalam tubuh Kristus. Supaya karunia kita semakin bertambah. Karunia kita mantap ya, tidak berkurang malah makin bertambah. Kita harus tekun dalam ibadah raya. Bersekutu dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunianya. Tekuni itu dalam ibadah raya. Karunia kita akan semakin bertambah. Termasuk ibadah-ibadah persekutuan tubuh Kristus. Tekuni ya. Ibadah-ibadah persekutuan tubuh Kristus yang berdasarkan pengajaran yang benar. Jangan persekutuan tanpa pengajaran. Kita tekuni karunia kita semakin bertambah.
Ya, saksi bagaimana Tuhan pertambahkan karunia ya, dalam persekutuan. Karunia semakin bertambah. Dulu waktu saya masih di Malang, ya, saya tidak tahu untuk baca not, masuk paduan suara kaum muda. Ya, orang lain solmisasi, bagaimana ini solmisasi? Tidak tahu saya, tidak tahu apalagi harga-harga not 1/4, setengah, 1/8, wah bingung bagaimana. Triol, apalagi segala macam tidak tahu saya. Tapi karena mau bersekutu, mau aktif dalam ibadah raya, ibadah kaum muda. Nah, sudah Tuhan tambahkan karunia, bisa. Oh begini caranya, bisa. Jadi bisa menentukan jatuh ketukannya itu di mana, sudah bisa. Lama-lama ditambah karunia, bisa buat lagu, bisa buat lagu. Awalnya saya buat lagu belum tahu kasih harga-harga not. Nah, lama tambah karunia bisa kasih harga not, bertambah karunianya. Kemudian KKR, waktu itu saya masih belum hamba Tuhan, ya masih kerja waktu itu. Nah, sudah dipercaya melayani, mengiringi paduan suara. Nah, ditambah karunia, mengiringi paduan suara. Ya. Awalnya saya waktu masuk tim musik di Malang, wah dimarah-marahi saya, karena tidak tahu, pakai feeling, tidak tahu baca kunci masuk ini, masuk itu, sampai pemain drumnya itu biasa marah-marah, masuk di sini, masuk di situ. Itu tidak tahu, ya, pokoknya pakai feeling saja, dengar pianonya gitu, masuk di sini, masuk situ. Lama-lama bisa ikuti, dipercaya, iringi paduan suara. Kemudian sudah jadi hamba Tuhan, sudah masuk Lempinel, dipercaya karunia, main dalam ibadah KKR. Main musik di ibadah KKR di Malang, sudah dipercaya. Bertambah karunianya, bertambah. Kemudian bertambah lagi pelayan perjamuan suci KKR, dipercaya. Pasti setiap Malang, Surabaya pasti dapat satu kali ibadah pagi itu jadi pelayan perjamuan suci. Bertambah lagi, dipercaya pimpin pujian. Nah, sekarang dipercaya khotbah. Tiap hari khotbah. Ya, itu. Karunianya bertambah, Tuhan pertambahkan karunianya. Ini kalau kita mau bertekun di dalam ibadah raya, termasuk di dalam ibadah persekutuan tubuh Kristus. Tekuni itu. Ya, Pendeta Wijaya selalu mengatakan persekutuan yang benar, ibadah persekutuan yang benar itu tempat persemaian karunia-karunia. Kayak seperti bibit disemai, tempat persemaian karunia-karunia. Untuk ditumbuhkan, bertumbuh dalam kehidupan kita. Sampai suatu saat jabatan dan karunia kita permanen. Kita melayani di kerajaan 1000 tahun damai, melayani di kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Karunia jabatannya permanen. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, hati-hati ya soal persekutuan. Jangan asal. Ada persekutuan yang salah. Persekutuan yang hanya diisi dengan hanya mengedepankan perkara-perkara duniawi. Kalau kita masuk di situ, karunia tidak bertambah, malah karunia berkurang. Yang bertambah apa? Dosa yang bertambah. Jadi jangan salah, jangan sembarang masuk persekutuan. Kalau tanpa pengajaran benar, karunia berkurang, dosanya yang bertambah. Ya, Yesaya 30 ayat 1 dan 2. Yesaya 30 ayat 1 dan ayat yang kedua. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan. Bukan oleh dorongan rohku. Yang bukan oleh dorongan itu berarti rohku. bukan berdasarkan pengajaran yang benar. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Dosa yang bertambah. Ayat 2. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Ini persekutuan yang salah itu berangkat ke Mesir. Digambarkan di sini berangkat ke Mesir. Mesir itu dunia. Jadi persekutuan yang salah itu persekutuan yang hanya menonjolkan perkara-perkara duniawi. Mengedepankan perkara duniawi. Mau bersekutu ribut soal dananya. Bagaimana ini, bagaimana itu. Suatu saat nanti KKR tanpa panitia. Suatu saat akan terjadi KKR besar-besaran tanpa panitia. Sudah tidak lagi ada panitia-panitia. Semua urus diri sendiri. Nah, itu.
Itu persekutuan, nanti akan seperti itu. Seperti Yohanes Pembaptis, KKR di padang gurun. Ya, bukan di hotel, KKR-nya di padang gurun, orang-orang banyak datang. Tidak ada panitia, akomodasi, panitia konsumsi, tidak ada. Kadang kalau dalam suatu persekutuan yang paling ribut itu apa? Konsumsi, betul kan? Konsumsi. Itu yang diributkan. Nanti begini, nanti begini. Makanya ayo soal konsumsi itu enggak usah terlalu dipusingkan tuh. Yang kita cari firman bukan cari makan. Cari firman bukan cari makan. Saya belajar ikut KKR tempat-tempat lain. Bukan itu, yang penting bisa dengar firman. Nanti suatu saat tanpa panitia, KKR besar-besar nanti akan terjadi. Dan sekarang sudah mulai terasa kan? KKR secara online, tanpa panitia lagi. KKR secara online bisa menjangkau seluruh dunia. Kumpul. Ya, ini kan terjadi depan ini. Ayo, persekutuan yang benar itu menambah karunia. Menambah karunia. Ayo melayani, biar kita melayani dengan karunia Roh Kudus. Jangan dengan kemampuan daging kita. Tanda melayani dengan karunia Roh Kudus. Apa tandanya? Bahwa kita semua melayani dengan karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia itu untuk kepentingan bersama ya. Jadi beda-beda karunia, jangan iri. Oh dia karunianya begini, dia lebih dari saya. Semuanya untuk kepentingan bersama, kepentingan tubuh Kristus. 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, terus. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, terus. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, terus. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Roh yang satu dan sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi tanda melayani dengan karunia Roh Kudus di sini adalah sekalipun karunia berbeda-beda, tapi bisa bekerja sama untuk kepentingan tubuh Kristus. Itu tanda melayani dengan karunia. Sekalipun karunia berbeda-beda, tapi bisa bekerja sama untuk kepentingan tubuh Kristus. Bahasa yang lebih gampang dimengerti, tidak kacau. Itu, tidak kacau. Tertib, tetapi tertib. Tidak kacau. Ya, semua bisa bekerja sama. Tangan kanan, tangan kiri beda. Kalau tangan kanan, tangan kiri, misalkan ini, tangan kanan, tangan kiri. Kan beda kan, kalau kita lihat dari sini kan jempol tangan kiri ya ke arah apa sana? Barat ya, timur ya, timur. Sana. Jempol tangan kanan ke arah sana. Oh, saya mau tangan kiri misalkan, saya mau sama dengan tangan kanan. Nah, jempol jadinya begini, ke sana. Kan jadi jelek. Jadi jelek. Karunianya berbeda. Jari kelingking, jempol, beda. Jempol bilang, enak kamu kelingking. Dipakai untuk membersihkan kuping. Saya juga mau, coba jempol. Bersihkan kuping. Sakit. Ini kelingking, upil. Jempol, nah gimana bisa? Ada semua fungsinya, semua. Mulut dengan mata. Oh, mata bilang enak kamu mulut. Bisa makan. Saya cuma lihat-lihat. Ngiler saya lihat-lihat. Kamu yang makan. Sekarang kasih makan itu mata. Mata mau makan. Nggak usah yang ada lomboknya ya. Yang berminyak saja. Nangis-nangis. Jadi karunianya berbeda tapi bisa bekerja sama. Coba kalau semua tubuh mata semua ya.
Ada itu dalam Psalm berapa itu? Bagaimana jika tubuh semua mata? Tubuh mata semua. Tubuh tangan semua. Kan aneh. Beda-beda. Tapi karunianya, tapi untuk bekerja sama. Dan juga jangan saling iri. Kalau yang satu lebih dipakai, yang satu tidak. Yang satu lebih maju, satu tidak. Yang maju itu akan menarik yang masih di belakang untuk maju. Untuk terus maju sampai sempurna. Sampai terus maju. Kaki kanan, kaki kiri. Coba kalau berjalan. Ada yang duluan maju kan? Nah, yang maju itu untuk menarik yang, saya kasih peragakan saja. Ini, kaki kiri maju. Untuk menarik kaki kanan supaya bisa maju. Jangan iri yang kaki kanan maju. Kaki kiri terus yang maju. Coba. Kalau mau sama-sama maju. Apa? Vampir. Nah, itu jangan iri. Kalau ada yang lebih dipakai, suatu saat nanti kita juga akan dipakai seperti dia. Akan maju semuanya. Pasti maju semuanya. Kalau bisa bekerja sama, amin. Pasti maju. Mencapai finish. Itu kaki kiri maju. Tarik kaki kanan untuk maju. Kaki kanan sudah maju, tarik lagi kaki kiri. Maju. Terus maju. Sampai finish. Kadang-kadang yang kita salah, saling jegal atau yang lain. Ada yang lebih dipakai, iri. Ada yang lebih diberkati, iri. Nanti yang diberkati itu akan menarik yang satu untuk lebih diberkati juga. Terus kalau bisa bekerja sama, itu satu tubuh namanya. Itu satu tubuh ya. Semoga kita bisa saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Bukan saling menjegal, saling menjatuhkan. Tuhan tolong kita. Semoga kita bisa. Sekarang sikap terhadap jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Bagaimana sikap kita terhadap jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus? Sikap pertama, 1 Timotius 4 ayat 14, 2 Timotius 1 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 14, 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Silakan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang pendatua. Ya, 2 Timotius 1 ayat 6. Seorang petani. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Waduh, bahaya ini. Mengorbankan. Salah, ulang. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Lagi, ulang. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Itu. Nah, jadi ini sikap yang pertama, jangan lalai. Jangan lalai, jangan tidak setia. Tetapi harus berkobar-kobar. Menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Mengobarkan, ya, bukan mengorbankan. Jangan mengorbankan jabatan pelayanan. Ya. Jangan. Kobarkan itu. Jangan cuma untuk perkara jasmani, korbankan pelayanan. Jangan, kobarkan. Terus kobarkan. Untuk kita semakin dipakai oleh Tuhan sampai garis akhir. Berkobar, ya, jabatan apa ya? Sekarang tidak bisa paduan suara, belum bisa. Nah, jadi pendoa syafaat semua, mari naik, meningkat. Jadi pendoa syafaat, kobar-kobar melayani Tuhan. Ya, berkobar-kobar. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Itu sikap yang pertama terhadap jabatan pelayanan dan karunia. Kobarkan. Jangan lalai tetapi kita kobarkan. Semakin setia berkobar-kobar melayani Tuhan. Yang kedua, sikap yang kedua terhadap jabatan. 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Ini sikap yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Perhatikan ya, sudah punya jabatan, punya karunia, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Sudah karunianya hebat,
penginjil, karunia-Nya karunia berkata-kata, luar biasa. Karunia-Nya nyanyi, karunia-Nya main musik, oh bagus, dipakai Tuhan, luar biasa. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Jadi sikap yang kedua, melayani Tuhan oleh dorongan kasih. Itu sikap yang kedua. Kita melayani Tuhan oleh dorongan kasih. Kasih itu kekal, kasih tak berkesudahan, kasih itu kekal. Jika kita melayani oleh dorongan kasih, tidak akan pernah pensiun dalam melayani, tidak akan pernah mundur dari pelayanan. Terus melayani sampai di Yerusalem yang baru. Pelayanan kita pasti kekal. Ya, jangan sedikit-sedikit mau tanggalkan pelayanan. Mungkin belum, tapi sudah berpikir, saya mau berhenti. Saya pernah juga mau tinggalkan pelayanan. Ya, karena masalah nikah, ya, mau tinggalkan pelayanan. Ya untung masih didorong Tuhan untuk menyembah. Waktu itu saya marah-marah, tidak mau menyembah. Ya sudah putus asa, sudah tidak melayani. Sudah tidak melayani. Masih hidup almarhum Bapak Gembala di Tentena. Sudah berpikir saya mau serahkan pelayanan di Tonusu. Biar Papa saja yang tangani, sudah. Tidak mau lagi melayani. Sudah. Tapi didorong Tuhan menyembah. Begitu saya selesai menyembah, Tuhan kuatkan. Saya berdiri setengah lompat sambil mengangkat bawah tangan. Saya tidak mau kalah. Mau melayani sampai sekarang. Nah, Tuhan selesaikan, Tuhan tolong masalah nikah selesai saat itu juga selesai. Ayo, melayani sampai garis akhir. Ya biar pelayanan kita oleh dorongan kasih. Bukan oleh dorongan yang lain, oleh dorongan kasih. Puji Tuhan, ya semoga kita bisa mengerti. Terakhir, yang ketiga, tanda dewasa yang ketiga. Tanda dewasa rohani yang ketiga. Bilangan 1 ayat 1 sampai 3. Ini terakhir. Bilangan 1 ayat 1 sampai 3. Tapi belum ayat terakhir. Ya, poin yang terakhir. Ya, silakan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Iya, terima kasih. Ya, itu yang ketiga. Sampai ayat 3 ya? Iya, sampai ayat 3 ya. Sanggup berperang ya. Terus orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Terima kasih. Jadi ini yang ketiga, bisa berperang. 20 tahun ke atas itu orang dewasa. Bisa berperang, itu tanda dewasa. Bisa berperang. Nah, artinya suka berdoa menyembah Tuhan. Menyembah itu kita sementara memerangi musuh. Dalam doa penyembahan kita memerangi musuh. Jadi kalau kita malas menyembah, kalah terus nanti. Sebab kita menghadapi musuh dari dalam dan dari luar. Hanya bisa kita tangkis, kita atasi dengan doa penyembahan. Nah, musuh dari dalam apa? Daging. Daging kita dengan segala keinginannya, hawa nafsunya. Nah, penyembahan ini untuk merobek daging. Nah, kita perangi musuh. Kalahkan daging. Daging dengan segala hawa nafsu, keinginannya mau ini, mau itu yang selalu melawan firman, melanggar firman. Itu daging kita ya. Mau begini, mau begitu. Maunya yang enak-enak. Nah, tangkis dengan doa penyembahan. Tambah doa puasa. Tambah doa semalaman. Dan seterusnya. Ayo kita tangkis. Lewat doa penyembahan. Kemudian musuh dari luar. Siapa musuh dari luar? Musuh dari luar ini bukan manusia, bukan. Setan Tritunggal. Itu musuh dari luar. Setan Tritunggal. Ya. Dengan dosa-dosanya, dengan ajaran palsunya, ya, dengan kekuatan uangnya, roh kebenciannya, dan seterusnya. Ini setan Tritunggal. Kita tangkis lewat doa penyembahan. Ayo tekun dalam ibadah doa penyembahan. Misbah dupa emas, kita tekuni itu supaya kita bisa menang menghadapi musuh. Puji bagi nama Tuhan. Jadi kalau disimpulkan, tempat pendewasaan rohani adalah ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu tempat untuk pendewasaan rohani. Ketekunan
di dalam 3 macam ibadah pokok. Ayo tekuni. Ya. Jangan kita lalaikan salah satunya, jangan tekuni 3 macam ibadah pokok. Ya. Kita mengalami penyucian panca indera, itu tadi tanda dewasa yang pertama. Ya. Hasil ketekunan dalam ibadah pendalaman kita perjamuan suci. Kemudian punya jabatan dan karunia Roh Kudus. Hasil ketekunan dalam ibadah raya. Kemudian tekun dalam doa penyembahan. Ya, kalahkan setan. Puji Tuhan. Contohnya, bagian terakhir. Contohnya, Petrus mengalami pendewasaan rohani dalam sistem penggembalaan. Betul dia murid yang paling senior, paling tua. Tetapi rohaninya ternyata masih kanak-kanak. Dia mengalami pendewasaan di dalam sistem penggembalaan. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan pertama dan seterusnya 3 kali pertanyaan sampai ayat 17. 3 kali Yesus bertanya tentang kasih. Tentang kasih. Nah, ini Petrus tidak punya kasih. Sementara kasih itu yang terbesar dari iman, pengharapan, dan kasih-kasih yang terbesar. Petrus tidak punya, berarti Petrus masih kanak-kanak. Ya, tidak punya kasih. Masih kanak-kanak. Ayat 18-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Ya. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Nah, engkau masih muda ini menunjukkan kanak-kanak. Waktu engkau masih muda, engkau masih kanak-kanak rohani. Kau mengikuti dagingmu. Kemana saja kau pergi, ikuti hawa nafsu dagingmu. Nah, tetapi jika engkau sudah menjadi tua di sini dewasa, maksudnya dewasa rohani. Ya, terus? Engkau akan mengulurkan tanganmu. Bisa mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau dia diikat kehendaki. Tangannya dibawa ke tempat yang dia tidak kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Terima kasih. Ya, sampai situ saja. Terima kasih. Nah, ini jadi 3 kali pertanyaan di sini dikaitkan dengan penggembalaan, dikaitkan dengan kasih. Itu menunjukkan firman penggembalaan dalam 3 macam ibadah pokok. Untuk mendewasakan rohaninya Petrus. Yang tadinya dia ikuti dagingnya sendiri. Waktu sebelum di Taman Getsemani, dalam perjamuan Paskah. Tuhan bilang, semua kamu akan tergoncang imannya. Oh, Petrus tampil dengan kedagingannya, kesombongannya. Biar mereka semua tergoncang imannya. Aku tidak. Kamu akan menyangkal aku. Tuhan Yesus katakan, oh tidak, aku rela mati untuk engkau. Sombong. Ya, ikuti dagingnya, sombong. Dibawa di Taman Getsemani untuk berdoa menyembah. Dia ikuti lagi dagingnya. Apa yang dia buat? Tidur. Tuhan Yesus datang. Yang Tuhan Yesus sapa siapa? Yang Tuhan Yesus panggil bukan Yohanes, bukan Yakobus. Simon, tidak tersanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Karena dia tidur. Nah, dagingnya di situ. Yesus ditangkap. Siapa lagi yang menonjol dagingnya? Petrus. Apa dia buat? Ambil pedang, potong telinga orang. Dagingnya menonjol. Nah, kemudian sudah dibawa, Yesus dibawa di hadapan Imam Besar Kayafas. Ya, di sidang di situ. Petrus ada di situ. Dagingnya lagi menonjol apa? Takut sehingga menyangkal. Nah, ini Petrus. Sudah lewati pengalaman salib. Yesus sudah melewati pengalaman salib. Yesus sudah mati. Yesus sudah dikuburkan. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Nah, di situ Petrus tetap dagingnya menonjol. Apa yang dia buat? Dia tinggalkan jabatannya sebagai penjala manusia dalam Yohanes 21 ini. Dia kembali menjadi penjala ikan. Tidak setia. Dia tidak setia, tinggalkan jabatan untuk mencari ikan. Nah, tidak setia. Untung Yesus datang di situ.
Lewat 3 kali pertanyaan Yesus tentang penggembalaan, tentang kasih, Petrus ditumbuhkan rohaninya untuk dewasa. Dewasa rohani itu ditandai, tanda dewasa rohani di sini seperti Petrus bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Itu tanda dewasa. Bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Bisa mengulurkan tangan. Artinya 1, mengulurkan tangan kepada Tuhan. 1, taat. Bisa taat. Taat dengar-dengaran pada firman. Apapun resikonya. Ya, Petrus dia belajar untuk taat. Apapun resikonya. Sampai daging tidak bersuara lagi. Itu mengulurkan tangan. Taatnya di sini. Sampai di ayat 19 menunjukkan bagaimana Petrus mati. Taat sampai daging tidak bersuara. Itu arti mengulurkan tangan. Ayo ulurkan tangan sekarang, dewasa. Ulurkan tangan kepada Tuhan. Belajar taat. Sampai daging kita tidak bersuara lagi. Arti yang kedua, setia berkobar. Sampai garis akhir. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Sampai garis akhir. Apapun resikonya. Petrus tetap setia. Sampai dia harus mati, disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Memang tidak dicatat dalam Injil. Tapi dalam sejarah gereja ada bagaimana Petrus mati. Mari, setia, berkobar dalam ibadah pelayanan. Sampai garis akhir, apapun resikonya. Ya, jangan mundur dalam pelayanan. Jangan. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian, arti mengulurkan tangan itu berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 8. Berdoa menyembah Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Nah, itu orang dewasa. Sampai kita bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu orang dewasa. Dewasa rohani. Bukan kehendak kita lagi yang kita ikuti. Terserah Tuhan. Menyembah, berserah sepenuh kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menipu. Tuhan juga pasti akan mengulurkan tangannya kepada kita. Amin. Ketika kita mau mengulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan juga pasti mengulurkan kedua tangannya kepada kita. Tangan yang berlubang paku. Itulah tangan kasih dan kemurahan Tuhan, tangan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar, tangan anugerah Tuhan yang besar. Dia ulurkan kepada kita. Ya, ayo tergembala sungguh-sungguh, taat, setia, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kita mengalami uluran tangan Tuhan. Ya, jamahan tangan Tuhan. Ya, kita dipegang oleh Tuhan. Bukan cuma dipegang, dipeluk oleh Tuhan. Kita ada di tangan Yesus, gembala yang baik. Ayo kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai 28. Ayat terakhir Yohanes 10, 27, 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, ini domba taat. Ya. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini hasilnya kalau kita mau menumbuhkan, mau belajar untuk bertumbuh rohani, mau makan firman pengajaran dalam penggembalaan untuk mengalami pertumbuhan rohani sampai dewasa, sampai kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Hasilnya di sini, tangan Tuhan menjamin, tangan anugerah, tangan kemurahan Tuhan yang besar menjamin pemeliharaan hidup. Ya, aku memberikan hidup kekal, menjamin pemeliharaan hidup sekarang, masa depan, sampai hidup yang kekal. Ya, sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi ini, krisis di berbagai bidang, kehidupan yang dewasa dijamin oleh Tuhan. Tangan Tuhan terulur untuk menjamin pemeliharaannya sekarang, masa depan, sampai hidup kekal. Kaum muda jangan takut. Hidup sekarang dipelihara, masa depan Tuhan pasti berikan yang terbaik. Perjodohan dan sebagainya, Tuhan berikan yang terbaik sampai hidup kekal. Itu hasil pertama, ya. Hidup kekal. Ya. Kalau hidup kekal Tuhan berikan, masa cuma hidup sehari-hari Tuhan tidak bisa berikan? Sangat mampu Tuhan lakukan kepada kita. Hasil yang kedua, tangan anugerah Tuhan yang besar menjamin perlindungan. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Ini menjamin perlindungan dan kemenangan kepada kita. Perlindungan dari setan Tritunggal,
Sumber semua yang jelek-jelek. Kemenangan dari setan Tritunggal. Semua yang sumbernya yang jelek-jelek, sumber dosa, sumber air mata, sumber kegagalan. Semua ada dijamin Tuhan, ada kemenangan. Sampai di zaman antikris kita dilindungi. Menang, luput dari antikris. Bahkan kita akan diangkat nanti ke awan-awan. Tangan Tuhan mengangkat kita ke awan-awan. Menyambut kedatangan Yesus. Membawa kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Dan mengangkat kita sampai ke tahta surga. Yerusalem yang baru. Kita duduk bersanding dengan Yesus. Ya, di dalam Wahyu 3:21. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Ini jaminan Tuhan kepada kita. Ayo makan firman. Bersaksi tentang Yesus mempelai pria surga lewat praktik mau makan firman. Bertumbuh rohani, dewasa. Mau disucikan, panca indera hati disucikan. Mau memangku jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, aktif melayani. Suci, setia melayani. Mau menyembah Tuhan untuk bisa taat. Suci, setia, taat dipegang oleh tangan kita terulur kepada Tuhan. Tuhan juga mengulurkan tangan memegang kita. Sudah terjamin semua. Pemeliharaan, perlindungan, kemenangan. Layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tamatkan ibadah kita. Bersama kita bangkit berdiri. Pesalo 144. Tangannya selalu diulurnya, kornya saja. Pesalo 144. Kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. C. Tangannya selalu diulurnya, bahagia rasa susah, biar ku jamah Yesus, biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya. Haleluya. Bahagia rasa susah, biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Dengan bersenang. Haleluya. Mari kita mau belajar untuk bertumbuh rohani, makan firman, supaya kita menjadi kehidupan yang suci, kehidupan yang setia dipakai Tuhan, dan taat. Bisa berkata, terserah Engkau, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Tangan Tuhan diulurkan kepada kita. Haleluya. Lagi. Haleluya. Haleluya. Bisa suci, setia, taat, itu kesaksian. Kesaksian yang hidup. Bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Haleluya. 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 Tangannya diulur kepada kita. Ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan perlindungan dan kemenangan. Lagi. Haleluya. Bukan kebiasaan. Ada yang mau mengulurkan tangan kepada Tuhan, tanda penyerahan kepada Tuhan. Angkat dua tangan. Haleluya. Haleluya. Tangan kasih-Nya, tangan anugerahnya yang besar. Dia ulur, Dia mau pegang kita, Dia mau peluk kita. Haleluya. 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 Yesus.
Kita sembah Dia. Haleluya, sembah Dia. Senangkan hatinya. Haleluya, 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 haleluya. Pegang kami, biar kami menjadi kehidupan yang tergembala. Disitulah tempat kami didewasakan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengasuh merawati kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami dipegang oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin kami mantap berada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu mengajar kami untuk menjadi kehidupan yang dewasa. Biar kehidupan kami senantiasa mau makan firman penggembalaan dalam 3 macam ibadah pokok. Oh, itu adalah untuk keuntungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk memberikan makanan rohani kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami jika selama ini kami masih kurang penghargaan terhadap firman-Mu. Ampuni. Ampuni mulai dari hamba-Mu Tuhan. Tolong kami. Ampuni ketidaksetiaan kami, ketidaktaatan kami, ketidaksucian kami. Ampuni semua. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam kehidupan kami. Kami semakin disucikan, dibaharui sampai kelak menjadi sempurna, menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pergumulan kami, percaya Engkau berikan kemenangan. Tangan-Mu selalu diulur untuk menolong kehidupan kami semua. Ada kemenangan yang pasti, ada jaminan kepastian pemeliharaan, perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Tetapkan firman dalam kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas. Besarkanlah yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan
yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ibadah kita hari Kamis doa penyembahan jam 4, hari Jumat pendalaman Alkitab jam 4 sore. Untuk Tentena Rabu ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Kemudian ya kalau tidak ada aral melintang dilanjutkan dengan ibadah doa semalaman. Ya, tapi nanti dilihat nanti bagaimana keadaan. Kemudian hari Sabtu 4:30 ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan. Ya, nanti untuk pekerjaan bakti tetap ada di besok di Tentena diselesaikan sana, dan untuk di sini ya karena sudah ada bahan ya mungkin tukang sudah bisa masuk. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan kami pada pagi hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk bisa melakukan praktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati segala pengorbanan umat-Mu, waktu, tenaga, harta karena Engkau, karena firman Engkau balas berkati sesuai janji firman. Kaitkan semuanya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Kerinduan kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga, lindungi, sertai. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau, bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semakin memberkati pelayan tempat ini, Tentena, Diora, Tuhan tolong bukakan selalu rahasia firman, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia, jiwa baru Engkau pertambahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua sepanjang minggu berjalan, dalam kami beraktivitas, Tuhan menyertai, melindungi, hindar jauhkan dari virus-virus penyakit, virus dosa, virus ajaran palsu, biar kami tetap hidup benar dan suci di hadapan-Mu Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.